Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam Bincang Pagi. Setelah lama sekali saya tidak hadir eh, dalam Bincang Pagi ini karena kesibukan dan pagi ini yang kita bicarakan sesuatu yang sangat mengganggu pikiran kita, mengganggu rasa kemanusiaan kita tentang apa yang sedang terjadi di Palestina. Dan untuk membahas itu, ada sahabat saya sejak kuliah ini, saudaraku Pizarro. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Eh, kabar? Alhamdulillah sehat. Tapi sebelum kita membincang tentang Palestina ini, kita apa dulu? Profiling dulu narasumber kita ini. Saya dulu kenal beliau ini di UIN, Syarif Hidayatullah, di kosan Ambon, kalau nggak salah. Namanya kosan Ambon ya? Iya. Kita ini tetangga kosan. Nah, setelah itu kemana, Ustadz, dari sana? Ya, saya dari situ setelah lulus UIN ya, saya sempat jadi guru. Hmm, Jadi guru 2 tahun ya sesuai jurusan saya BK bimbingan konseling. ya benar. Tetapi di tengah aktivitas itu saya juga suka menulis isu dunia Islam. Hmm. Ya, setelah itu makanya saya ditarik ke eramuslim.com. Eramuslim.com ya saya di situ juga sekitar 2 tahun. Lalu saya terus di media sampai kemudian tahun 2017 kantor berita Turki buka cabang di Indonesia dan mencari posisi redaktur dan jurnalis ya. Dan kemudian saya apply, saya diwawancara, alhamdulillah tuh lolos ternyata. Ya udah abdor Hmm. ya. Tadinya Itu tuh pakai saya bahasa bahasa Turki. bahasa Inggris, bahasa Oh, bahasa Inggris. Inggris. Tadinya tuh saya mau persiapan S2 sebenarnya. Mhm. Sedang persiapan S2, tapi karena di situ keterima, ya akhirnya saya masuk ke situ karena ini kan media internasional ya, kantor berita Ya, ya, Turki ya. yang ini kantor berita tua dan terkenal dan punya gengsi lah, dan alhamdulillah saya keterima di situ Ini sampai milik kemudian pemerintah Turki atau swasta? kalau perkataan dari mereka setengah pemerintah, setengah swasta. Jadi enggak pure juga 100% milik pemerintah ya, Ya, ya. tetapi memang posisinya ya seperti kantor berita resmi pemerintah Turki, Ya, ya, ya. Anadolu Agency. Dan setelah itu Kemudian, ya saya kemudian sekolah lagi di tengah-tengah aktivitas di Anadolu. Saya S2 di Paramadina Graduate School of Diplomacy, S2-nya bidang diplomasi, karena memang di Anadolu saya ditugaskan untuk mengawasi desk internasional. Gitu. Jadi saya kuliah dan kemudian lulus, banting setir jadi nih dari dakwah komunikasi ya ke ya, ya, ya. hubungan internasional. Sampai kemudian setelah itu saya 2022 lanjut Ya. lagi S3 di University Sains Malaysia di bidang yang sama, International Relation. Sudah setahun berarti ya di Ya, sudah Malaysia. setahun. Kurang lebih setahun lagi akan selesai PhD. Insya Allah ya, Ah, Insya mantap. Allah ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Oh iya, iya. Eh, sebelum kita cerita apa yang terjadi hari ini di Palestina, mungkin saya mau tanya soal ini akar sejarahnya sebetulnya mulai dari mana kita bicara soal Israel Palestina ini. Pak, mulai dari dulu kan ada pamflet apa itu ya, The Jewish State yang ditulis si Hmm. Theodor Herzl. Theodor Ada di Herzl. situ ya, atau dari mana? Dari misalkan deklarasi apa yang Inggris Balfour. itu? Ya, Balfour. ya, Balfour. ya. Dari mana Iya, kita mulai? Kalau kita bicara soal Palestina Israel, dari mana kisahnya iya. mulai? Kalau kita definisikan dalam konteks sejarah modern ya, Ya, sebenarnya ini di era tadi ya, di eranya Herzl itu uh, titik kulminasi mereka untuk merumuskan the Jewish State ya. ya. Ya, Theodor Herzl tahun 1897 ya, dia sudah menulis tentang masalah itu dan dia menargetkan 50 tahun ke depan akan berdiri negara Israel. Jadi Hmm. sejak pada itu ya, karena Yahudi ini di Eropa diperangi ya, karena Betul. sikap mereka juga, Hmm. beberapa tindakan-tindakan kejahatan mereka juga ya, di Eropa mereka juga diperangi.
dan kemudian mereka terpikir Herzl itu memang Yahudi harus punya negara. Ya, hingga kemudian dia menuliskan tentang negara Zionis itu, dan upaya-upaya lobby segala macam mereka lakukan, ya, dan akhirnya tahun 1948 itu berdiri, ya, Ya. negara Israel yang sepertinya lebih disebut negara haram karena dia Ya. berdiri di atas tanah penjajahan, atas dukungan dari negara-negara Barat, khususnya itu Inggris, ya, yang dia Ya. berhutang juga sama Yahudi dari segi pendanaan, segi teknokrat dalam Perang Dunia. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme, kesepakatan di antara mereka, ya, hingga kemudian Yahudi ini, Zionis ini didukung oleh negara-negara Barat, khususnya Inggris, dan berdiri tahun 1948 itu negara Israel versi mereka. Ya, tapi kan awalnya ketika awal-awal Herzl itu menyampaikan gagasannya tentang negara Yahudi, kekuatan Islam Turki Utsmani ya kita sebut, itu kan masih kuat mengamankan Palestina. Kalau kita nonton filmnya apa itu, siapa tuh, Sultan Abdul Hamid, nah, itu kan ada adegannya itu, begitu dia kuat mempertahankan Palestina. Tapi kemudian ada kontribusi juga dari Turki Utsmani yang melemah, kemudian membuat Palestina ini dicaplok oleh orang lain. Jadi gimana kontribusi dari Turki Utsmani? Harusnya kan sebagai sebuah negara adik kuasa dia mempertahankan apa ini Palestina ini sebagai tanahnya umat Islam. Iya, iya, sayangnya di masa-masa itu sebenarnya kekuatan Kesultanan Utsmani, ya, atau orang ada yang bilang juga Kekhilafan Utsmaniyah itu sudah mulai memasuki masa tuanya, masa senjanya. Ya, dia masih eksis, dia masih berdiri, tetapi secara kekuatan politik militer tidak sekuat pada era-era abad sebelumnya. Ya, ini yang kemudian juga membuat kekuatan Zionis itu semakin lama muncul dan bisa mempengaruhi Ottoman. Dan banyak juga akhirnya kan kemudian muncul di internal Ottoman itu mereka yang juga secara pemikiran sudah tersibuk dukungan terhadap Zionisme. Tetapi memang Sultan Abdul Hamid itu masih memegang kendali, ya. Tetapi kalau kita bicara lebih detail, di bawahnya itu secara umum itu sudah mulai keropos. Apalagi kemudian nanti kemudian, ya, Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan kemudian dia kalah. Iya, dengan Jerman, ya, dia bersekutu dengan Jerman. Dia bersekutu dengan Jerman, ya. Dia akhirnya kalah dengan koalisi Barat, ya, Inggris dan lain sebagainya. Dan kemudian akhirnya apa yang terjadi, ya, wilayah Palestina yang tadinya itu secara damai, ya, nyaman, aman dan tentram dia berdiri tanpa gangguan siapapun, akhirnya mulai dicaplok oleh Inggris dengan deklarasi Balfour yang memberikan mandat nanti kemudian terhadap kelompok Zionis Yahudi untuk bisa memasuki tanah Palestina, ya. Jadi secara umum kehidupan masyarakat Palestina di bawah Kesultanan Utsmani itu sangat aman, tentram dan damai. Bahkan dulu termasuk orang-orang Yahudi yang ada di sana juga aman. Ini Anadolu Agency, kita kan punya kantor biro di Yerusalem. Kita wawancara orang-orang Yahudi itu. Kita wawancara orang Yahudi Ortodoks itu, kita tanya di saat mana zaman keemasan Yahudi berada. Nah, menariknya perkataan mereka, zaman keemasan Yahudi itu adalah zaman di mana ketika Turki berkuasa. Maksudnya Utsmani, gitu. Ketika Turki Utsmani berkuasa, kami diberikan kebebasan, kami diberikan perlindungan, kami bebas menjalankan ibadah agama kami, ya. Dan menurut kakek nenek moyang kami, ini karena anak muda, karena udah umur udah umur 50 tahun gitu, ya. Kata nenek moyang kami, it's the golden age for the Jews. Oh, justru di bawah naungan Islam. Utsmani, gitu, ya. Seperti beda kan di zaman Netanyahu, sebenarnya kan Yahudi ini hanya dijadikan alat legitimasi politik saja bagi Netanyahu, ya, untuk melanggengkan kekuasaan dia. Yang sebenarnya intinya sih ini pemerintahan yang sekuler yang ingin berkuasa, yang ingin mendapatkan posisi, tetapi memakai embel-embel Zionisme maupun Yahudi, seperti itu. Lalu setelah Balfour itu, maka mereka memaksakan orang-orang Yahudi yang di Eropa itu pulang ke, bahasa mereka pulang kampung, ya, ke Palestina, karena mereka menganggap itu adalah kampung halaman mereka. Mulai terjadi pergesekan antara
eh, rakyat Palestina yang ada di sana dengan pendatang Yahudi ini. Sampai kemudian Iya. kita mendengar ada solusi dari PBB soal dua negara itu. Partisi plan. Ya, baru Iya. itu 47. 47. 48 berdirilah Berdiri negara haram Israel. Israel. Iya, kemudian dan reaksi teman-teman tetangga-tetangganya negara-negara Arab yang kemudian menyerang Israel akhirnya kan malah memperburuk keadaan. Iya. Gimana itu ceritanya? Iya, jadi dulu itu sebenarnya ada beberapa opsi ya bagi para migran Yahudi untuk berdiam ya. Kita mengetahui Palestina itu sebenarnya kemudian menjadi opsi terakhir ya, atau menjadi salah satu opsi dari beberapa opsi. Pertama, mereka itu migrasi ke Afrika, ke Uganda ya. Jadi di antara, karena Yahudi ini kan diaspora Yahudi kemudian berkumpul ya kan, berkumpul di Eropa, mereka menentukan kemana kita akan melangkah ya. Mereka ada yang mengusulkan kita ke Uganda, tapi Uganda ditolak karena Afrika is too far from the Europe. Ya, itu terlalu jauh dari Eropa dan bukan basis mayoritas Yahudi gitu di wilayah di bagian dunia ini gitu. Lalu kemudian opsi itu tidak jadi ke Argentina, ke Latin Amerika ya. Di Latin Amerika juga, di Argentina ada yang setuju bahwasanya mungkin resistensi terhadap Yahudi tidak begitu besar seperti di Eropa ataupun di tempat yang lain gitu ya. Tetapi pikiran itu juga pertama itu juga sangat jauh dengan entitas komunitas Yahudi yang berdiaspora di Eropa dan di Timur Tengah ya. Apalagi ini kan kita baca dalam konteks zaman dulu ya, yang dulu sih nggak seperti sekarang gitu. Betul. Akhirnya opsi itu ditolak, kemudian ya ke Palestina. Ke Palestina kenapa dipilih? Karena mereka tuh mengklaim ada legitimasi sejarah di situ. Ya, betul. Ya, legitimasi sejarah di situ, mereka mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu besar di situ ya, dan kemudian posisinya juga strategis kan. Palestina itu kan perbatasan atau jembatan antara Asia dengan Europe, Asia dengan Afrika ya, dan lain sebagainya gitu. Maka kemudian dipilih opsi ini, tetapi kan caranya itu nanti kemudian kita mengetahui bahwa mereka itu upaya untuk masuk ke sana itu kan juga di-backing oleh tentara-tentara militer barat ataupun kelompok tentara bersenjatanya ekstremis Yahudi ya. Zaman dulu itu sudah ada Haganah ya dan lain sebagainya. Itu di mereka tuh melakukan migrasi itu tidak sekedar pindah, tetapi memang ada penggusuran, demolis ya, perataan bangunan-bangunan Yahudi, perampasan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Seperti itu. Hingga kemudian ini menjadi problematika besar di dunia. Dan kemudian akhirnya PBB, ya kita tahu sendiri, PBB kan secara komposisi kan dia tuh bukan basic mayoritas kaum muslimin. Ya, itu kan secara umum itu kan dibentuk oleh para negara-negara barat ya. Akhirnya kemudian ketika Israel, warga Yahudi itu berhasil menguasai tanah Palestina itu, kemudian tahun 1947 disahkan bahwa dibagi ada tuh wilayah Palestina dengan wilayahnya Zionis ya. Tapi yang semakin lama ya PBB nggak bertaji ya, karena kita mengetahui sampai saat ini kan dia didukung oleh negara-negara besar. Salah satunya ialah Amerika Serikat, dan perluasan wilayah pemukiman ilegal Yahudi terus berlangsung sampai sekarang. Ya, dari awal itu yang sepertinya Palestina masih cukup dominan, sekarang tinggal berapa persen dari yang total awal? Bisa dibilang less than 10%, kurang dari 10%. Dari tadinya itu wilayah Palestina itu berpuasa 85%, Yahudi 15%, sekarang tuh hanya tinggal 10 ya, 10 atau sampai 15% wilayah Palestina itu pun itu masih di bawah under occupation kan, di bawah penjajahan. Gaza aja bahkan cuma 365 km persegi, itu setengahnya Jakarta. Itu Gaza aja ya? Itu Gaza aja, dan dia kan diblokade ya. Gaza itu dia diblokade ya, nggak boleh ke laut, nggak boleh keluar, nggak boleh bepergian. Dulu ada bandar udara di situ, Yasser Arafat International Airport, cuma sudah ditutup oleh penjajah Israel. Jadi orang tidak bisa mendarat di Gaza? Tidak bisa mendarat di Gaza, ya tidak ada port juga ya, pelabuhan yang dikuasai oleh kaum muslimin Palestina ya, walaupun di Gaza itu secara umum kan itu dimenangi oleh Hamas dalam pemilu. Ya, tahun 2006 Hamas menang pemilu, tetapi ini kan tidak diakui oleh Barat, oleh Amerika Serikat, oleh Eropa, dan kemudian mereka sebaliknya malah menuduh Hamas itu sebagai kelompok teror ya, karena dia
agresi Zionisme atau Israel. Pusatnya ini sebetulnya ya Palestina ini di Gaza pemerintahannya atau di Barat? Jadi pemerintah Palestina kan terbagi dua ya. Ya. Ada di Ramallah, West Bank, tepi barat ya. Itu basis namanya itu PA, Palestinian Authority. Ya, otoritas Palestina ya, itu dipimpin oleh Mahmud Abbas. Dia bukan ini hasil mediasi atau negosiasi yang ditengahi oleh Barat antara PLO dengan Zionis ya. Akhirnya mereka punya teritori dalam tanda kutip teritori independen lah ya, gitu ya. Tapi bukan berbentuk negara. Namanya PA, namanya juga Otoritas Palestina, Palestine Authority, gitu ya. Nah ini dipimpin oleh dia tidak dipilih melalui pemilu. Tidak dipilih melalui pemilu, ya. Tidak dipilih melalui pemilu. Ya. Tapi di dunia dia disebut presiden Palestina. Iya, presiden tapi nggak punya negara. Oh, gitu. Dia punya negara sebenarnya diakui oleh berbagai banyak negara di PBB, termasuk Indonesia kan, kita punya kedutaan besar Palestina. Tapi secara umum ya Dewan Keamanan PBB itu kan ada Amerika di situ, ada Inggris di situ, ada Prancis itu yang belum memberikan legitimasi sah terhadap Palestina sebagai sebuah state. Kalau kita mengakui dia sebagai negara. Negara Muslim, OIC, ya Turki, Malaysia itu mengakui, tetapi negara Barat itu tidak mengakui. Seperti itu. Nah, selain di Ramallah, West Bank itu ada di Gaza. Nah, kalau di Gaza ini dikontrol oleh Hamas karena Hamas menang pemilu di situ. Menang pemilu dan kemudian sampai sekarang, sampai 2006 itu dikuasai oleh faksi perlawanan Hamas. Bedanya PLO ini sebenarnya cenderung lebih ke negosiasi dia. Diplomatik, negosiasi, perundingan dengan Zionis Israel. Kalau Hamas dia cenderung memilih jalan perlawanan. Karena kata Hamas terbukti bahwa sekian lama wilayah Palestina itu semakin mengecil, semakin terampas, pemukim Yahudi semakin luas karena tidak adanya ketegasan dari bangsa Palestina untuk melawan arogansi dari Zionis ya. Makanya kita melihat posturnya Hamas itu yang sampai sekarang sedang terjadi peperangan, dia lebih cenderung melakukan perlawanan secara fisik ketimbang perlawanan hanya sekedar diplomasi. Diplomasi dilakukan oleh Hamas, tetapi itu bukanlah hanya menjadi salah satu approach yang dibuat oleh mereka untuk mengatasi masalah Palestina, tapi ada faksi perlawanan. Dan sampai sekarang kan kita bisa mengatakan Gaza itu satu-satunya wilayah yang nggak pernah terampas oleh Israel, berbeda dengan Barat. Meskipun digempur setiap hari, meskipun tetap digempur, banyak digempur, diblokade, dikucilkan, ya, dibunuh gitu ya, tapi dia masih eksis. Bahkan bisa kita bilang maka semakin kuat Hamas itu dengan terbukti 7 Oktober kemarin itu dia berhasil melumpuhkan tentara-tentara Zionis di wilayah perbatasan. Nah, itu benar, yang 7 Oktober itu kan Israel itu terkenal dengan apa? Anti rudal yang luar biasa itu kan. Apa yang terjadi di 7 Oktober? Kenapa tiba-tiba kita dikagetkan dengan serangan yang ya kita sendiri tidak prediksi Hamas bisa melakukan itu? Iya, ini juga di semua negara itu terkejut ya. Barat terkejut ya, Amerika terkejut, Inggris terkejut, Israel sendiri pasti terkejut gitu. Hamas yang selama ini dia anggap sebagai kelompok perlawanan tradisional lah. Ya hanya bisa bikin roket made in lokal yang skalanya itu nggak begitu besar ya. Tapi tiba-tiba 7 Oktober itu berhasil melumpuhkan kekuatan Israel gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Hamas ini sudah belajar sebenarnya. Jadi kan faksi perlawanan, faksi militer. Puluhan tahun dia mempelajari ini. Dia puluhan tahun dia mempelajari ya secara rinci, secara detil kapan Zionis itu lengah, kapan kapan tentaranya itu lalu lalang, ada berapa jumlah tanknya, ada berapa kali kamera pengintainya, ada berapa saluran komunikasinya. Ketika terjadi serangan itu yang pertama kali di jam itu ialah kamera pengintai. Nah, jadi itu di jam sama Hamas ya, istilahnya itu di shutdown lah gitu ya, hingga kemudian tentara Israel ini yang berdekatan dengan Gaza dia nggak bisa mengirim sinyal alert ke Tel Aviv gitu ya, dia nggak bisa sinyal alert karena komunikasinya itu dimatikan gitu. Kenapa ini terjadi? Karena memang orang selama ini salah memandang Hamas seperti hanya semacam gerakan paramiliter ya, seperti ya, tapi dia sebenarnya teknolog Hamas itu banyak, ahli nuklirnya itu ada, ahli rudalnya itu ada, bertebaran di Eropa, belajar di Asia, ya bahkan Musa Abu Marzuk itu wakil biro politik Hamas itu lulusan Amerika, engineering. Jadi ini memang ada transformasi besar Hamas hingga kemudian dia bisa
berhasil melumpuhkan Mossad. Dan Mossad sendiri kan juga bukan dewa. Ya, tapi dia Ya. selama ini kan terkenal paling inilah Betul, paling canggih. dianggap paling wahid, paling Ya. canggih, ya. Tetapi dia memang ada semacam kesombongan dari Mossad ini, karena menganggap perlawanan Palestina itu sudah selesai. Dan Hamas kan relatif bisa menipu Mossad, ya. Hamas terkesan ya biasa-biasa saja, tidak ada begitu aktivitas militer yang sangat kuat, ya, sengaja untuk mengelabui Mossad. Hingga kemudian pada 7 Oktober itu benar Mossad nggak menyangka bahwa ternyata kekuatan Hamas dan faksi perawat itu masih ada, masih eksis. Dan serangan itu dari udara, dari laut, ya, sampai dari gorong-gorong lah bahasanya gitu. Dan kemudian dia berhasil melumpuhkan Mossad. Ya, Gaza itu kan kecil, tadi kan setengahnya Jakarta. Mestinya kan dengan Mossad yang terkenal canggih itu nggak bisa dia memantau ada pergerakan. Berarti kan pergerakannya cukup konsolidat itu ya. Sampai bisa membuat senjata yang mengejutkan, seperti serangan yang mengejutkan itu. Apa memang udahlah biarin aja lah ini Hamas ini nggak bahaya gitu, sehingga tidak dipantau. Mestinya ya kalau dalam teori intelijen yang sederhana aja pergerakan di kecil saja di Gaza itu harusnya terbaca oleh Mossad, atau memang dia tidak menganggap itu sebagai bagian dari ancaman yang harus ditakuti. Gimana? Iya. 2 minggu sebelum terjadi operasi Tofan Al-Aqsa, ya, 7 Oktober itu, Netanyahu itu udah ngomong di Dewan Sidang Umum PBB. SU PBB 23 September, ya. Dia mengenalkan peta baru Timur Tengah. Ya, dia mengenalkan ke dunia. Intinya Netanyahu mau bilang bahwa semua konsolidasi negara Arab itu sudah di bawah dominasi Zionis Israel. Ya. Negara Arab sudah melakukan normalisasi. Uni Emirat Arab, ya, kemudian Maroko, Sudan, Bahrain, yang terbaru yang lagi ongoing ini lagi proses itu Saudi Arabia. Jadi dia mau mengatakan ya negara Arab aja itu udah dikuasai, apalagi cuma model kayak Hamas, gitu. Yang cuma kecil, bukan kekuatan militer yang kuat, ya. Makanya saya sering sekali menyebut dalam beberapa webinar ini perang asimetris, ya, antara kekuatan yang David melawan Goliat lah seperti itu. Jadi memang Netanyahu sudah mengatakan faksi perang Palestina itu sudah tidak ada. Kalau itu terjadi kan teorinya dalam intelijen, upaya pengawasan itu tidak begitu fokus dilakukan. Betul. Dia sedang lebih fokus melakukan upaya pengembangan pemukiman ilegal Israel di tepi barat. Dan fokus mereka pun juga sedang melakukan konsolidasi dengan negara-negara Arab. Perhatian geopolitik Israel itu ke sana. Ya, seperti itu, ya, bukan ke wilayah Gaza. Gitu. Nah, ini dimanfaatkan betul oleh Hamas. Ya. Dimanfaatkan betul, kesalahan persepsi Israel memandang Hamas itu dimanfaatkan oleh mereka, hingga kemudian Hamas secara tahap demi tahap itu mulai melakukan transformasi militer, ya, dan mulai melakukan pengamatan strategik tentang pergerakan kekuatan Zionis seperti itu. Dan kemudian Hamas juga menyadari bahwa kita kalau baca ya beberapa berita sebelumnya, itu demonstrasi di Israel itu berjalan begitu kuat untuk mendesak Netanyahu mundur karena dia dianggap terlibat korupsi, kolusi, dan juga mau bahasa itu pengen apa ya, pengen tetap berkuasa di tengah skandal kasus yang begitu banyak. Hingga kemudian Hamas, nah polanya Netanyahu ini kalau dia terkena kasus korupsi atau kasus desakan mundur, dia selalu akan menyerang Palestina. Gitu, untuk menutupi kasus yang menyerang Masjid Aqsa dan sebagainya. Nah, ini sudah dibaca Hamas pola ini. Ya. Jadi sebelum diserang duluan Hamas, ya, lebih baik dia menyerang duluan. Kalau kata sepak bola, ya, menyerang adalah bentuk pertahanan yang terbaik. Betul. Ya, seperti itu. Dan ini untuk semakin mendefisitkan kepercayaan publik kepada Netanyahu, gitu ya. Maka dilakukan serangan terdahulu. Mumpung pertama fokus perhatian Israel itu sedang kepada geopolitik Timur Tengah. Kedua, defisit kepercayaan militer terhadap Netanyahu, ya. Ketiga juga sedang lemahnya militer Israel. Nah, beberapa variabel itu kemudian disimpulkan Hamas hingga akhirnya dia melakukan serangan pada 7 Oktober tersebut. Dan kita bisa melihat kan, orang boleh mengatakan Hamas kalah atau Hamas digempur sekarang habis-habisan, tapi ingat ya, ini kekalahan terbesar Israel pertama sejak perang melawan Hamas tahun 1947. Gitu. Kita 1400 ya, dan Israel kan dia nggak mau apa ya, dia agak mengendap nih, nggak perlu diupdate mulu nih sama dia nih. Setelah dia meninggal kan, karena serangan tuh jangan salah loh, terus berlangsung.
dari Iya, Gaza iya. ke Tel Aviv, tapi nggak diupdate gitu. Dan ini kekalahan terbesar Israel sejak perang melawan Hamas. Dan itu memalukan ya dengan Mossadnya yang Memalukan, dianggap luar biasa itu betul. memalukan sekali. Tapi dulu kan respon negara-negara Arab itu ketika baru berdiri Israel langsung menyerang. Kalau sekarang kayaknya nggak begitu ya. Apa betul katanya Netanyahu tadi? Mereka sudah merubah, sudah bertransformasi cara Iya, pandang mereka terhadap konflik di Timur Tengah, terutama Palestina ini. iya. Pertama ya, konstelasi geopolitik global itu zaman tahun 60-an sampai sekarang udah berubah. Ya. Mhm. Kalau zaman sekarang diplomasi atau penekanan bangsa Arab itu lebih kepada penguatan ekonomi. Ya, Saudi betul. misalkan dia mulai mentransformasi kan diversifikasi ekonominya yang tadinya cuma mengandalkan minyak atau Mhm. haji umroh ya Iya, sekarang iya, udah mulai budaya ya udah betul, mulai betul. bahkan sport Pariwisata, pariwisata. pariwisata ya dan Hmm. lain sebagainya gitu. Karena apa? Umumnya negara-negara Arab itu kan depends on oil. Ya, Dia bergantung sekali dengan minyak. Sedangkan minyak itu dia ada masa batasnya. ya, masa depan Ya. minyak sudah tidak secerah dulu lagi. Sudah tidak secerah dulu lagi. Apalagi sedang harga minyak melambung tinggi dan lain sebagainya macamnya Hmm. kan. Dan kemudian terpikirkan negara Arab ini memang dia untuk dieksis ya mohon maaf ya namanya negara Arab dia bukan negara Ya. demokratis Ah, ya dia tidak ada apa ya demokrasi kan tidak berjalan kepada mereka negara-negara monarki yang ingin tetap berkuasa ya. gitu maka salah satu cara ialah dia melakukan dan secara umum kan negara-negara Timur Tengah ini di backup sama Amerika sejak lama pertahanan ya militer ya untuk melawan oposisi kan Ya. seperti itu agar mereka tetap berkuasa ya kemudian ya satelitnya Amerika di Timur Tengah siapa ya Israel Betul. satelitnya ya bahasa Amerika Hmm. lu kalau pengen bayan sama gua ini anak buah gua lu temenin juga dong Betul, gitu betul. jangan Ya, ya. dimusuhin seperti itu ya karena Israel itu pintu masuk Amerika ke Timur Tengah Betul. ya seperti itu ya kemudian akhirnya ya terjadilah itu ya pandangan Barat sekarang ke Israel lebih kepada memperkuat ekonomi memperkuat pertahanan keamanan ya apalagi situasi dunia lagi nggak baik-baik aja nih Betul, Ukraine betul. Rusia Ah. perang sampai sekarang Taliban sama Amerika ya kemarin terus Ya. lanjut Korea Utara Cina sama Taiwan Hmm. seperti itu Turki dengan Greece ya dengan Ya. Yunani gitu Hmm. situasi kita bahkan di Afrika satu persatu kudeta tuh berlangsung di mana-mana nah negara-negara dia harus setting posisi dia dong ya kan makanya dia Ya. kemudian menjalin komunikasi terus dengan Amerika dan kemudian berbaik dengan Israel dan juga kemudian melakukan normalisasi jadi memang Ya. pragmatis saja negara-negara Arab itu yang mereka tidak begitu ya sampai sekarang ya mohon maaf ya ketika Gaza dibombardir segala macam ya, reaksi dunia Arab apa sih Ya, ya betul. Itu yang dunia sebetulnya Arab kita ya dia tunggu-tunggu, hanya Arab kumpul Saudi. OIC Ya. kumpul ya lalu melakukan resolusi mengeluarkan kecaman kutukan ya itu aja dari dulu gitu terakhir Ya. nih ASEAN sama GCC namanya tuh GCC itu Gulf Countries ya Gulf Countries Council Dewan Negara-Negara Teluk ya statementnya dia ya statement pernyataan bersama ASEAN sama GCC ini ada Kuwait ada Saudi Arabia dan lain sebagainya itu sama sekali nggak ngecam Hamas sorry nggak sama sekali nggak ngecam Israel nggak ada Jadi kata-katanya lah apa jadi yang mereka untuk serangan terhadap sivilian ya siapa yang nyerang masyarakat sipil oke. persoalan gitu jadi Mencari memang ada narasi yang paling kutukan aman ya, mencari narasi yang iya paling aman. narasi yang ya dalam diplomasi kan ada bahasa-bahasa verbal yang tidak bisa disampaikan secara vulgar Ya, itu ya. kan artinya mereka ingin mengutuk tapi tidak ingin menyinggung Ya, ya. gitu. Nah itu yang terjadi sekarang di berbagai Jauh lebih negara-negara Arab. tegas Menlu kita bicara kemarin di Bisa lebih Israel. jelas Menlu kita sama Anwar Ibrahim Ya, 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 yang ya. mengatakan saya nggak akan takut dan saya tahu resikonya ketika saya mendukung Palestina itu akan dikecam oleh negara-negara Eropa gitu. Ya Bu Menlu juga masih lebih bagus tuh, lebih Ya, berani. ya. Ya. Kemarin pidato di PBB saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Menlu tapi mother as a grandmother katanya sebagai ibu sebagai nenek stop ya. Betul, Dan betul. dia memention bahwa akar utamanya ialah occupying ya, penjajahan. Jadi itu jangan lupa Ya. itu kita bahwa apa yang terjadi sekarang itu kalau akarnya tidak diselesaikan akan terus terjadi yaitu penjajahan. Ya. Karena kita kan udah punya nomenklatur yang jelas, regulasi kita, konstitusi kita jelas penjajahan. Ya, jadi sebagai bangsa tidak hanya sebagai orang Islam kita ya, sebagai bangsa Indonesia mestinya tidak ada orang Indonesia yang tidak mengutuk penjajahan Israel atas Betul. Palestina ini. Nah, sekarang ini apa yang terjadi nih? Sampai di mana pengepungan di Gaza terutama?
Iya, ini sampai sekarang ya jumlah korban gugur ya, kita doakan mereka menjadi martir, menjadi syuhada, Ya, 7.000 amin. dari pihak Palestina. Ya, dari pihak Palestina, dan rata-rata itu setengahnya ialah anak-anak. Karena Dabror ya, di Palestina itu, di Gaza itu, penduduknya 50% itu anak-anak. Ya, remaja sampai anak-anak lah, 50%. Gitu. Makanya ketika terjadi serangan ini, yang terjadi kemudian yang banyak dibantai ialah anak-anak. Dan ini menurut saya, ini bukan hal yang baru dilakukan oleh Zionis. Ya. Mereka memang menyasar anak-anak, siapapun itu, tidak pandang bulu, ya, karena mereka memang ingin melakukan genosida terhadap Gaza. Ya, mereka bukan Iya, iya. sekedar ingin membantai, tapi menggenosida. Ya, dan ini sudah sesuai kalau kita baca pasal 6 Statuta Roma. Ya, dan pasal 6 itu genosida itu kata Statuta Roma nih ya, bahwa pihak yang ingin menghancurkan, ya, mengenyahkan etnis, budaya, kelompok, agama atau entitas nasional, baik menyeluruh atau setengahnya, itu udah dianggap genosida. Jadi jangan menyeluruh, setengahnya aja udah dianggap genosida. Iya, iya, Nah, iya. sekarang Palestina itu berapa teritorinya dari 100%? Apakah sampai setengah? Enggak. Ya, bahkan sekarang jumlah mereka hanya 10%. Ya, berarti Betul, sudah betul. 90%. Ya, maka dalam satu Roma itu dia sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan genosida. Dan di dalam satu Roma itu salah satunya memang spesifik menyebut pembunuhan terhadap generasi mendatang. Tidak ingin muncul tidak ingin mempertahankan generasi anak muda itu tumbuh di Palestina, sengaja dibunuh karena kan bagi Israel itu jadi sebagai bibit perlawanan anak-anak muda Iya, ini. iya, iya. Jadi mereka Iya, sengaja menggenosida terutama di anak-anak kecil, anak remaja, supaya mereka ini tidak di masa depan mengganggu lah, katakan betul. Iya, jadi Israel ini. semua hukum internasional lo harus melindungi perempuan, anak-anak, lansia itu dibabat semua sama Israel. Pertanyaannya, kemana negara-negara Barat yang selama ini Iya. menjual isu demokrasi, human right, protect civilians, gitu ya. Amerika selama ini kan selalu keras tuh kalau ada masalah sipil yang kena, ya. Seperti Ya. LGBT misalkan tuh kan, itu aja Oh dia iya, teriak. oh mereka Ini paling orang, depan itu kalau soal orang paling begitu-begituan. depan. Nah ini orang, Iya, ini anak betul. kecil, ya. Ini dibunuh di depan muka Joe Biden yang mengeluarkan 3,8 billion USD. Ya. Per tahun loh itu udah upload ya 3,8 USD untuk Zionis. Israel. Makanya sekarang masyarakat Amerika itu sedang demonstrasi. Mereka mengatakan Joe Biden jangan pakai teks saya ya untuk membiayai perang di Palestina karena itu Iya, membunuh iya. sivilian, membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Nah, ini kesadaran sipil sekarang di Amerika, di Eropa, di Inggris, di Irlandia, di mana-mana itu sekarang bersuara tentang pembelaan terhadap Palestina. Ini memang membuka mata publik apa yang terjadi sekarang ini. Ya, tentang apa yang terjadi di wilayah Palestina, dan selama ini kan mereka menutup mata gitu ya. Gitu. Nah ini yang kita harapkan juga negara-negara Muslim ini berani terdepan. Sayangnya Spanyol yang berani menyeret ke ICC nih. Iya, 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 iya. Spanyol bukan negara Muslim tapi dia berani menyeret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Lalu sekarang kemarin-kemarin kita dengar serangannya lebih banyak apa ya, udara ya. Iya. Kemudian bantuan kan saya nggak tahu betul-betul ditutup atau dibatasi masuk ke dalam ke wilayah Gaza itu. Dan sekarang posisinya gimana? Masih serangan udara atau sudah ada perang darat, apa serangan darat? Iya, per malam tadi ya militer Israel mengumumkan bahwa mereka akan memulai serangan darat terhadap wilayah Gaza Palestina ya, karena mereka sampai sekarang itu tidak berhasil melumpuhkan Hamas. Salah satu taktik perangnya itu selain pemboman udara yang melakukan taktik perlawanan melalui darat gitu. Problematikanya ya, ini kalau kita baca analisa, ini sebenarnya bukan serangan yang direncanakan oleh Israel ke jalur darat. Ini lebih untuk menahan apa ya, menutup muka malu aja. Menutup muka malu mereka ya, bahwa mereka selama ini kalah dalam pertarungan 7 Oktober tersebut, maka harus membabi buta. Dan ingat ya, banyak sandera-sandera tentara Israel itu yang ditahan sama Hamas, termasuk warga Israel. Akhirnya desakan publik ke Netanyahu untuk mundur ini kuat sekarang. Gitu. Makin kuat malah ya. Makin kuat. Nah, untuk menutupi ini ya dibombardir Gaza itu. Gitu. Jadi bukan serangan yang terencana. Toh mereka belum pernah masuk Gaza kok. Ya. Belum pernah melakukan mereka perang biasanya hanya dari luar, dari luar Israel, saja. serangan Gitu. udara. Dan Amerika kan udah ngomong ya, itu pilihan perang darat bukan yang terbaik bagi Israel karena mereka akan kalah. Gitu. Karena mereka nggak tahu medannya ya. Amerika di Afghanistan itu itu kalah. Betul. Vietnam juga sama ya, walaupun secara jumlah banyak masyarakat sipil Vietnam yang tewas. Nanti kita bahas tuh
soal seperti itu. Nah, itu yang sudah mengatakan Amerika ini harus think twice, berpikir 2 kali ketika ingin masuk darat. Karena Hamas itu menguasai Medan, dia ada lorong-lorong, ada lubang-lubang, ya belum lagi ya masyarakat Gaza itu ternyata diminta untuk keluar hijrah di ke tempat lain karena akan ada serangan, itu masyarakat Palestina nggak mau mundur, nggak mau pergi dia. Oh ya, padahal mereka tahu akan dihabisi nih. Tahu akan dihabisi, karena apa? Wah, itu yang diinginkan oleh Israel. Ya, mereka punya memori ya, udah bro ya, tahun 48 ketika Nakba terusir, dia punya memori itu. Dia terusir dari kampung halamannya dan tidak mau lagi itu terjadi sekarang. Gitu. Kalau memang ini mereka kabur, ya wilayah Gaza semakin dicaplok oleh kekuatan penjajah. Maka dia bertahan, mereka ingin bersama Hamas, ya. Atau bahasanya itu merdeka atau mati lah, seperti kayak Bung Tomo dulu. Betul. Ya kurang apa masalah Surabaya? Kita dijajah dulu ya. Seperti kita dijajah dulu, tapi kata Bung Tomo, merdeka atau mati. Padahal jumlah korban dari masyarakat Indonesia banyak sekali waktu itu. Betul. Namanya juga melawan Inggris, lawan Belanda, yang udah pemenang perang dunia kedua ya. Itu berapa dengan santri, kiai ya, yang mungkin memang senjata juga belum berpengalaman. Benar. Jadi mereka memilih jadi perisai hidup di Gaza dibanding mereka ditempatkan di tempat lain ya. Betul ya, karena memang pertama kalau mau pindah juga negara Arab mana yang mau nampung? Mesir nutup pintu. Mesir nggak mau. Mesir bahkan mengatakan serangan Israel ini hanya akan memaksa para Mesir untuk menerima para pengungsi itu. Bayangkan ya. Gitu. Dan itu saudara-saudara mereka. Saudara mereka berbatasan. Yordan bahkan nggak mau juga. Gitu, untuk menerima pengungsi ini. Ya nggak ada pilihan juga bagi masyarakat. Dan pada Palestina juga nggak mengharapkan negara-negara Arab memang sejak dulu. Serangan perang seperti ini, walaupun skala sekarang lebih besar, ini kan bukan yang pertama dihadapi masyarakat Gaza. 2008, ya, lalu nanti 2014, ya, 2018, ya. Hampir itu dalam periode tahun itu upaya serangan yang dilakukan oleh Zionis itu kan terus berlangsung. Tetapi kan mereka sudah biasa tersendiri. Gitu. Mereka masih sudah terbiasa melawan sendiri, dan toh mereka masih bisa bertahan di atas serangan itu. Nah ini yang terjadi sekarang, serangan darat sudah mulai dilakukan. Kita akan lihat ini akan menarik ya. Bahkan Hamas dari dulu udah nunggu sebenarnya untuk masuk karena lebih asik bagi mereka ya kan. Nah, ini perang darat ya, karena emang Hamas harus diakui dia nggak punya peralatan udara yang canggih. Ya, gitu. Bayangkan aja ya jumlah personilnya aja ya. Ini kata lembaga militer di Inggris ya, British International Institute Strategis ya, IIS ya. Itu timpang. Jumlah tentaranya Hamas itu 15.000. Bandingkan dengan tentara Israel itu 300.000. Ya kan? Gitu. Jauh banget itu. Itu dari situ udah timpang ya. Itu kemudian jumlah drone yang dimiliki, jumlah pesawat itu kan juga nggak jauh. Hamas nggak punya pesawat tempur mulai canggih kayak di Israel. Makanya perang darat itu menjadi perang yang sebenarnya the real war ya for Israel ya, dalam upaya dia berperang melawan Hamas. Dan ingat ya, kita lihat kasus Afghanistan, ya, kurang apa Amerika Serikat secara military equipment dia, tetapi toh dia Taliban masih berkuasa, ya, masih tetap bertahan, dan akhirnya kan terjadi perundingan damai dan Amerika angkat kaki seperti itu. Nah ini yang sebenarnya Amerika juga memberikan warning kepada Israel bahwa perang darat itu bukan hal yang mudah. Belum lagi nanti ini akan memantik perang regional. Perang kawasan yang tadinya dipersempit hanya perang antara Gaza dengan Israel bisa jadi nanti berkembang ke Pulau Mesir, Yordania, ya, Suriah dan lain sebagainya. Kemarin ada satu kelompok juga yang menyerang Israel itu, yang dari Jordan ya, dari Lebanon atau apa? Iya, dari Lebanon. Itu posisinya sebagai apa itu di sana? Ya itu kan Hizbullah ya. Hizbullah ini memang faksinya Iran ya. Gitu. Dia melakukan serangan ya, walaupun serangan itu ya tidak seintensif yang dilakukan oleh Hamas. Gitu. Kalau Hamas kan serangan mencari intensif momentum ya, aja. Iya, dia kan mencari momentum untuk melakukan serangan juga terhadap Israel gitu ya. Tetapi faksi utama perlawanan itu kan masih ada di wilayah Gaza ya. Peperangan yang sangat besar itu dilakukan di sana gitu. Dan ini ini masih baru berlangsung ya. Dan problematikanya kalau saya sendiri sebagai jurnalis kehilangan kontak dengan teman-teman jurnalis di Gaza karena electricity di cut off sama Zionis. Ya saluran internet juga dipotong ya. Wartawan masih bisa melaporkan dia pakai satelit. Ya, biasanya itu wartawan itu dia punya emergency equipment ya, salah satu satelit untuk tetap bisa melaporkan ke rumah sakit gimana beroperasi kalau listrik apa? Nah itu dia. Saya kebetulan teman kuliah saya di USM itu
petinggi Kementerian Kesehatan di Gaza, ya, Kepala Biro Hubungan Internasional Kementerian Kesehatan. Dia bilang aja ini sebelum perang ini nih. Saya ketemu beberapa tahun lalu ya. Dia bilang tidak ada rumah sakit di seluruh dunia ini ya kecuali di Gaza yang rumah sakit juga ngurusin generator. Rumah sakit di mana-mana itu kan ya udah di backup oleh PLN, ya udah di backup oleh negara. Ini masih nyari generator untuk bedah. Itu beberapa tahun lalu sebelum perang. Nah sekarang itu kan diputus semua electricity, full blokade. Ya, dan Zionis sudah mengatakan kepada 22 rumah sakit total itu di Gaza, ya 22 rumah sakit untuk segera mengevakuasi diri karena kami nggak tanggung jawab akan ada terjadi serangan besar terhadap wilayah Gaza. Tetapi subhanallahnya dokter-dokter ini tetap bertahan. Kami akan tetap berada di Gaza sampai rasa sakit itu hilang. Gitu. Ini luar biasa ya. Mereka sudah ibaratnya dia mau mengorbankan dirinya sendiri sebagai dokter untuk membela atau membersamai bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan. Jadi apa yang sekarang terjadi ini sebetulnya kan apa ya? Kalau kita di dunia, terutama di Indonesia ini kan sudah menggalang banyak sekali bantuan ya. Termasuk di Pariaman ini adik-adik Muhammadiyah juga, Angkatan Muda Muhammadiyah menggalang berbagai macam bantuan. Tapi yang kita dengar di berita kan ini susah dieksekusinya di sana. Bagaimana bantuan yang sudah banyak sekali ini, tapi tidak bisa masuk. Gimana caranya? Iya, jadi bantuan tadi lupa saya menjawab ya, bahwa bantuan itu memang truk puluhan truk, bahkan udah ratusan sekarang ya, itu sudah mengantri di gerbang perbatasan Rafah untuk bisa masuk ke wilayah Gaza. Ya. Mereka komunitas internasional sudah ada di situ, PBB sudah ada di situ, tetapi Israel itu memblokade masih. Israel hanya membolehkan masuk 20 truk dari ratusan truk itu, ya 20 truk, 10 truk gitu ya. Yang jumlah itu mungkin hanya secara persentase ya, hanya 0,01 sampai 2%. Ya, 0,01% atau 0,02% gitu. Ya, tidak bisa masuk karena diblokade. Kan PBB udah mendesak ya. PBB mendesak agar akses kemanusiaan itu diberikan laluan. Turki juga sama. Turki mengusulkan ada koridor kemanusiaan, humanitarian corridor in Gaza. Artinya ada wilayah bebas zona perang yang itu bisa diakses publik untuk dikirim bantuan. Nah, tapi selain itu ya karena ini aksesnya susah, ada juga yang langsung mengirimkan rekening mungkin ke dalam di Gaza ya, karena banyak kemanusiaan di situ yang mungkin membelikan ya hanya membeli alat secukupnya aja, seadanya aja. Karena barang-barang juga nggak ada kan. Betul. Gitu. Itu ada ya, walaupun itu mungkin ada saluran-saluran lain yang sehingga kemudian bisa masuk ke Gaza. Ya, tetapi secara umum gelombang kemanusiaan yang sudah menumpuk ini di Rafah ini masih 100% oleh Israel, karena Israel mengatakan kalau kalian mengirim bantuan itu sama saja memperkuat Hamas. Nah, klaimnya Israel begitu. Mengirim bensin ya sama saja nanti memperkuat peralatan atau persenjataan Hamas. Ini yang sebenarnya melanggar hukum internasional bahwa akses untuk kemanusiaan itu harus diberikan secara sepenuhnya kepada masyarakat sipil walaupun terjadi perang. Luar biasa. Jadi ini udah 40 menit kita bercerita, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan saya kira banyak hal ya yang bisa kita kupas ya terkait apa yang sekarang terjadi di Palestina. Tapi setidaknya ya kita di Indonesia terutama bisa terus bersikap tegas ya, dan sebetulnya miris juga masih ada orang Indonesia yang berkomentar miring ya. Kemarin saya dengar ada Ustadz yang mengatakan Hamas itu dibuat oleh Israel. Itu kan mana ya kalau mau dipukul saya pukul Ustadz itu kan. Yang begitu kan harusnya dihindari ya. Apa yang terjadi di Palestina ini murni penjajahan, dan kita sebagai bangsa yang pernah dijajah sekian lama kan mestinya merasakan hal yang sama. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, sama-sama udah pencerahan yang luar biasa. Kita tentu hanya bisa berdoa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza, mereka semakin dikuatkan oleh Allah ya, dan kita membantulah semampu kita. Besok insya Allah kita di sini ada tablik akbar penggalangan dana untuk Gaza. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.